Di tempat lain, pengawal Menteri Jo yang telah membunuh Jinso mendapat kabar jika jasad Jinso tak ditemukan dimanapun. Jinso ternyata masih hidup. Di sisi lain, Hon hendak bernegosiasi dengan sekretaris Menteri Jo. Hon mengajaknya untuk mengkhianati Menteri Jo, namun sekretaris tak mau karena dia ingin tetap setia pada Menteri Jo. Sekretaris juga mengatakan jika selama ini dia menolong Hon dan ibunya hanya untuk membayar hutang, karena saat Hon masih kecil, dia pernah memberinya permen. 그게 그렇게 대단했다면 왜 날 살리고 내 어머니를 포섭했어? 일종의 빚이라고 생각했다. Selanjutnya, Presiden berencana menemui Perdana Menteri yang sudah berada di rumah sakit Myungwoo. Hon yang tahu pun berencana bertemu dengan Presiden secara langsung. Agar rencananya lancar, dia juga meminta bantuan Dr. Oh yang kini menjabat sebagai presidir sementara karena ayahnya masih sakit. Ketika Presiden bertemu Menteri Jo, dia menyatakan hendak menemui Hon yang akan mengoperasinya. Menteri pun khawatir. Dia takut nantinya Hon akan membicarakan sesuatu yang tak diinginkan. Saat Presiden berjalan-jalan di rumah sakit, Menteri Jo meminta sekretarisnya untuk mengawasi Hon dan Jae-hye agar tak bisa berbicara dengan Presiden. Namun, entah bagaimana Hon lepas dari pengawasan, sehingga dia akhirnya bisa bertemu dengan Presiden atas bantuan Dr. Oh. Saat bertemu Presiden, Hon tak sempat berbicara karena keburu Menteri Jo datang. Dan akhirnya Hon pun langsung memeriksa jantung Presiden dan pergi. Sekretarisnya pun dimarahi oleh Perdana Menteri karena dikira sengaja membiarkan Hon lolos dan dapat bertemu Presiden. Mendengar segala ucapan dan tuduhan Menteri Jo membuat sekretarisnya kecewa. Dia pun memikirkan perkataan Hon yang mengajaknya mengkhianati Menteri Jo. Sepulang dari rumah sakit Myungwoo, Presiden berencana pindah ke rumah sakit Mingo karena mulai meragukan rumah sakit Myungwoo akibat anak Presiden di penjara. Hon bersikap santai saja karena dia tahu penyakit jantung Presiden hanya bisa dioperasi olehnya di rumah sakit Myungwoo menggunakan prosedur SAVR. Setelah mendengar nasihat dokter keluarganya, Presiden pun memutuskan untuk tetap dioperasi di rumah sakit Myungwoo karena dia tahu Hon bisa melakukan operasi SAVR. Saat Presiden kembali ke rumah sakit Myungwoo, Hon mendapat kesempatan berbicara leluasa dengan Presiden. Dan ketika menemui Menteri Jo, penyakit Presiden langsung kambuh sehingga dia dioperasi mendadak. Sedangkan Perdana Menteri di hadapan pengawal Presiden langsung menetapkan dirinya sebagai Presiden sesuai Klausa 71 Korea. Selesai operasi, Menteri Jo datang dan melihat Presiden yang sedang koma. Di situ dia menertawakan Presiden karena akhirnya dia bisa mengambil alih kursi kepresiden yang selama ini diidam-idamkannya. Ia juga menghina Presiden dan berencana membunuhnya. 인정사정 볼 것도 없이 내가 힘이 있을 때 약한 그게 세상의 법칙이고 진리인 거야. 경선 비자금 꼬투리 잡았을 때 나는 그 자리에서 확 밟아 죽였어야지. Namun tak lama, Presiden sadar. Hon sudah memberitahu Presiden sebelumnya mengenai niat menteri yang ingin membunuhnya di ruang operasi. Hon berharap Presiden mengirim Menteri Jo ke penjara. Namun harapan Hon dan Jae-hye sia-sia. Presiden tak ingin membesarkan masalah. Dia malah memaafkan Menteri Jo dan membuatnya tetap tunduk pada perintah Presiden. 조용히 마무리합시다. 우리 정치인이 뭐예요? 어제의 동지가 오늘의 적. 여기서 멈추면 나하고 총리만 하는 거예요. 나 어떤 책임도 묻지 않을 겁니다. 확 밟아 죽이지 않게 해드리. Dengan berat hati, Menteri Jo pun menerimanya. Namun dengan syarat, Hon dan Jae-hye diserahkan untuknya. Mereka berdua pun terkejut karena Presiden menerima permintaan Menteri Jo. Setelah Presiden dibawa pulang, Hon dan Jae-hye dikurung di satu ruang rumah sakit dengan pengawasan yang ketat. 이럴 순 없어. 어떻게 이렇게 자기가 한 말을 바꿀 수가 있어? 저 사람들을 믿은 게 잘못이었어. 속은 거야. Jae-hye merasa dibodohi.
Namun, Hon tetap percaya jika Presiden akan menepati janji untuk melindungi mereka berdua. Tak lama, Hon dan para pengawal mengiring Menteri Jo yang hendak pulang. Tapi mobil yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti di jarak sekitar 5 meter dari rumah sakit. Dan terdengar suara tembakan. Ternyata Jin So menyamar sebagai supir dan membunuh Menteri Jo karena kesal. Para pengawal dan Hon pun segera membawa Menteri Jo ke ruang operasi. 아직 살아있어. 세트하고 엠브백 빨리. 예. Dalam perjalanan, Jae-hye berniat membiarkan Menteri Jo mati. Ia membujuk Hon agar tak mengoperasi penjahat yang telah menyengsarakan hidup mereka. Namun Hon menolak. Dia tetap hendak menyelamatkannya, karena dia selalu menjaga pesan ayahnya yang memintanya agar Hon tetap menjalani tugas dokter. 엠브백 놔. 우리뿐만 아니라 어머니도 위험해져. 잠시 기다리다가 수술방 들어가면 돼. 그 엠브백 놓고 그리고 수술 중 사망했다고 하면 그럴 수 없어. 한 번만 모른 척하자. 제발. 다른 사람도 아니고 이 사람 장석주야. 내 앞에 있으면 그냥 환자일 뿐이야. 그냥 의사가 하는 일. 그냥 단지 그것뿐이라고. Sekretaris Jo juga menyampaikan pesan Presiden, jika tak akan ada yang bertanggung jawab atas kematian Menteri Jo. Sekretaris juga meminta Hon membiarkannya mati. Dengan begitu, hidup Hon dan Jae-hye akan tetap aman. Tapi Hon tak menghiraukan. 예전에 우리 주인님이 그런 말을 합디다. 경찰은 도둑놈 잘 잡으면 되고 의사는 사람만 잘 고치면 된다고. 미안하지만 Hon pun mengoperasi Menteri Jo dan mengeluarkan 3 peluru yang bersarang di dekat jantungnya. Selesai melakukan operasi, Sekretaris Jo memberi Hon kunci mobil untuk pergi jauh bersama Jae-hye, agar mereka berdua bisa hidup dengan aman. Sedangkan ibu Hon akan dijaga dengan aman oleh sekretaris tersebut. Sampai di jembatan, tiba-tiba Hon ditembak oleh Jin So. Jae-hye juga tertembak dan hampir jatuh ke sungai, seperti saat di Budapest dulu. 차진수. Dr. Oh dan Chang Yi yang mencari pun melihat kejadian tersebut. Hon dan Jae-hye jatuh ke sungai, sedangkan Jin So mati tertembak oleh penyelamat Hon. Satu tahun kemudian, mantan Menteri Jo ditahan karena kasus penyuapan saat pemilu, dan Dr. Oh sudah menjadi ketua tim bedah jantung. Dr. Man pun kini menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Myungwoo seperti keinginannya. Dr. Oh juga tak lupa mengunjungi sungai tempat Hon dan Jae-hye lenyap. Setelah sekian lama, Dr. Han juga muncul. Dia menemui ayah Dr. Oh dan meminta maaf karena telah melukai perasaan Dr. Oh. Ayah Dr. Oh pun memaafkan. Dr. Oh juga meminta maaf karena telah melukai perasaan Dr. Han. Dr. Han mengajak Dr. Oh menemui seseorang. Sampai di tujuan, Dr. Oh kaget karena dia diajak menemui Hon yang selama ini dikira sudah mati. Hon masih menjadi dokter dan membuka klinik, sedangkan Jae-hye menjadi pengungsi ke Cina. 돌팔이 안녕. 죽은 줄 알았단 말이야. Dr. Han sengaja mengajak Dr. Oh menemui Hon karena hari ini Jae-hye akan datang. Meski hidup terpisah, Hon tetap bahagia karena hidupnya kini sudah aman dan masih tetap bisa bersama Jae-hye. Drama pun berakhir dengan dipertemukannya Jae-hye dan Hon dalam keadaan yang bahagia.